Video ini hanya untuk mereka yang punya logika. Bagi yang tidak punya logika, skip aja. Para pelaku usaha di Indonesia mungkin saat ini sedang khawatir. Pertama, Presiden Prabowo menunjuk Haikal Hasan sebagai Ketua Badan Pelaksana Jaminan Produk Halal BPJPH. BPJPH ini adalah lembaga yang punya peran sentral dalam urusan sertifikat halal di Indonesia. Urusan sertifikat halal ini sendiri selama ini sudah jadi masalah besar yang membebani ekonomi Indonesia. Apalagi sekarang dipimpin Haikal yang kurang populer di mata pengusaha. Haikal ini memang dikenal pendukung Prabowo sejak lama, tapi dia juga dianggap dekat dengan kelompok-kelompok Islam garis keras seperti 212, Rizik Syihab, dan kawan-kawan. Kedua, Haikal semakin bikin khawatir karena begitu dilantik menjadi ketua BPJPH, dia langsung bilang bahwa semua produk yang diperjualbelikan di Indonesia ini harus memperoleh sertifikat halal. Catat ya, bukan cuma makanan dan minuman yang harus dapat sertifikat halal menurut Haikal, tapi semua produk yang diperjualbelikan. Lebih lanjut, melalui media sosial, Haikal mengultimatum para pengusaha untuk mengurus sertifikat halal mulai Oktober 2024. Hal tersebut mengacu pada Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal. Haikal bahkan mengatakan akan mencabut izin usaha bila pengusaha tidak mengurus sertifikasi halal produk yang diperdagangkan. Produk-produk yang tidak bersertifikat halal akan ditarik dari peredaran, katanya. Masyarakat dapat melapor jika menemukan produk yang belum memiliki sertifikasi halal. Sudah ada sih yang mengomentarinya. Mantan Menko Polhukam Mahfud MD misalnya sudah mengkritik Haikal. Menurut Mahfud, pernyataan Haikal itu tidak tepat. Penjelasan pemerintah tentang sertifikasi ini salah, kata Mahfud melalui Twitter X-nya. Masa semua yang diperjualbelikan harus pakai sertifikat halal? Bagaimana kalau beli kambing, ayam, laptop, buku, dan lain-lain, tanyanya. Tapi pertanyaannya, benarkah Haikal salah? Benarkah produk semacam laptop tidak perlu sertifikat halal? Saya ingin ingatkan, jangan-jangan Haikal yang benar. Bukankah kita selama ini sudah mendengar ada kulkas halal, mesin cuci halal, atau deterjen halal, atau shampoo halal? Jangan-jangan Haikal justru yang benar. Sementara Mahfud berlebihan menganggap di Indonesia ini tidak mungkin ada peraturan setidak masuk akal itu. Seperti saya katakan, di Indonesia aturan soal sertifikat halal ini diatur oleh Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal. Undang-undang ini keluar sebelum Presiden Jokowi berkuasa. Saya sejak lama peduli dan menolak undang-undang ini. Ini bukan cuma soal ketidakmasukakalan, tapi pengalaman selama ini menunjukkan undang-undang ini membebani biaya tinggi, mempersulit birokrasi dan menjadi sumber korupsi. Apalagi undang-undang ini menetapkan bahwa yang harus memperoleh sertifikat halal bukanlah cuma makanan dan minuman. Menurut undang-undang, ada 6 jenis produk yang harus memperoleh sertifikat halal. Pertama, makanan dan minuman, baik yang diproduksi secara industri maupun tradisional. Kedua, produk olahan termasuk makanan olahan, snack, dan minuman kemasan. Ketiga, obat-obatan. Keempat, kosmetik. Kelima, bahan baku yang digunakan dalam proses produksi makanan dan minuman seperti bahan tambahan pangan. Dan terakhir adalah produk non-makanan. Jadi dalam undang-undang itu memang disebut yang diwajibkan punya sertifikat halal antara lain adalah produk non-makanan. Dengan kata lain, ya semua produk harus memperoleh sertifikat halal. Dan sepanjang yang saya tahu, pasal tentang jenis-jenis produk itu tidak pernah dihapus atau diubah sampai sekarang. Buat saya, undang-undang ini memang bermasalah sejak kelahirannya. Tapi efeknya terhadap produk non-makanan belum terlalu terasa karena undang-undang ini sebenarnya memberi kesempatan penundaan pemberlakuan sertifikat halal selama 10 tahun. Jadi seharusnya baru harus dijalankan secara konsisten pada Oktober 2024 ini. Tapi saya baru saja baca di majalah Tempo bahwa 3 hari sebelum Jokowi turun dari kursi kepresidenan, ada keputusan pemerintah yang menetapkan penundaan lagi sampai Oktober 2026. Jadi sekarang masih ada waktu 2 tahun sebelum akhirnya semua pengusaha harus mengurus sertifikat halal produk-produknya.
Tapi ini tentu tak perlu membuat kita santai-santai saja. Tak ada data pasti tentang biaya untuk memperoleh sertifikat halal. Tapi Tempo menulis biaya pembuatan sertifikat halal per produk di kalangan industri menengah sampai besar adalah sekitar 5 juta rupiah sampai 12,5 juta rupiah per jenis produk. Ini tentu menjadi sumber pendapatan yang tidak kecil bagi pemerintah, tapi jadi beban biaya produksi bagi para pengusaha. Menurut saya ketentuan sertifikasi halal ini sendiri mengada-ada. Saya beri contoh lain. Untuk memperoleh sertifikat halal yang dinilai bukan hanya produknya, tapi semua tahapan prosesnya. Pemeriksaan kehalalan tersebut dilakukan oleh LPH atau Lembaga Pemeriksa Halal. Yang diperiksa bukan hanya end product, tapi juga proses pengolahannya, sistem penyembelihannya, lokasi produknya, peralatan, ruang produksi penyimpanannya, serta pendistribusian dan penyajian produknya. Jadi bahkan sapi atau ayam atau kambing bisa saja dinyatakan tidak halal kalau tidak disembelih sesuai dengan syariat. Apa yang dimaksud dengan sesuai syariat? Ya disembelih dengan mengucapkan bismillah. Proses ini akibatnya jauh lebih rumit dibandingkan dengan negara-negara lain, termasuk negara-negara Islam sendiri. Majalah Tempo juga mengabarkan bahwa urusan sertifikasi halal ini rawan korupsi. Dan yang menjadi korban bukan cuma perusahaan dalam negeri, tapi juga luar negeri. Lembaga halal di Australia misalnya kedapatan mengirim 4,2 miliar rupiah ke rekening yayasan milik petinggi MUI agar produknya memperoleh sertifikat halal di Indonesia. Lantas ada pula laporan tentang perusahaan pemohon izin label halal di Australia yang dimintai uang saku untuk 7 perwakilan MUI yang datang meninjau lokasi masing-masing sekitar 3,1 juta rupiah per hari. Bahkan saat mereka pulang, perusahaan masih memberi sangu sekitar 269 juta rupiah buat para perwakilan MUI itu. Memalukan sekali. Karena itu menurut saya seharusnya yang jadi soal bukanlah Haikal Hasannya. Yang bermasalah adalah undang-undang itu sendiri. Undang-undang ini sama sekali tidak diperlukan di Indonesia. Kalaulah memang diperlukan adanya perlindungan terhadap konsumen, yang lebih relevan dikembangkan adalah peringatan tentang muatan yang haram dikonsumsi umat Islam. Ini seperti peringatan bahwa rokok dapat menyebabkan kanker, atau peringatan dalam kemasan obat-obatan bahwa produk tersebut mengandung muatan tertentu yang membahayakan pengguna yang mengidap penyakit tertentu. Jadi misalnya perusahaan yang mengeluarkan produk yang mengandung muatan babi, ya wajibkan saja perusahaan tersebut memberikan peringatan bahwa produk tersebut mengandung daging babi. Kalau sebuah perusahaan memproduksi nugget ayam misalnya, ya mengapa juga mereka harus menjelaskan bahwa makanan mereka halal. Dan definisi halal yang diterapkan undang-undang tersebut jelas mengada-ada. Yang dilarang dalam Islam adalah memakan daging babi. Jadi babi sebagai makananlah yang dilarang. Kalau begitu apa urusannya obat-obatan atau kosmetik atau produk non-pangan lainnya diperiksa juga kehalalannya. Bahkan kenapa juga yang diperiksa mencakup proses pengolahannya, lokasi produknya, peralatan, ruang produksi, penyimpanan, serta pendistribusian dan penyajian produknya. Kenapa harus dibuat birokrasi yang panjang dan berbelit? Presiden Prabowo sendiri dalam sidang perdana kabinetnya menyatakan birokrasi pemerintah Indonesia sering mempersulit, bukan mempermudah keperluan rakyat. Bahkan ada yang mengatakan kalau bisa dibikin sulit, kenapa dibikin mudah tambahnya. Presiden nampaknya perlu sungguh-sungguh menunjukkan bahwa dia memang akan melawan birokratisasi berbelit di Indonesia. Namun dalam hal sertifikasi halal ini, Presiden tidak dapat melakukannya sendiri. Pemerintah harus bersama-sama DPR meninjau ulang undang-undang yang menjadi beban yang sangat mengganggu ekonomi Indonesia. Undang-undang jaminan produk halal bukan saja tidak bermanfaat, tapi juga menjadi sumber korupsi, sumber kerumitan perizinan, dan mencederai nilai-nilai agama Islam. Ayo gunakan akal sehat, karena hanya kalau kita gunakan akal sehat, Indonesia akan selamat.